Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji nama-Nya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Rekan mari semua haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, tebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, tebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji nama-Nya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Sorakan. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, tebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, tebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Katakan haleluya. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, tebus pembebas kita. Tebus pembebas, tebus pembebas, tebus pembebas kita. Haleluya, Dia menemukan pembebas kita. Haleluya. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau mengetahui semua yang ada dalam kehidupan kami. Jamah kami saat ini Tuhan. Jamah kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu bebas bekerja. Walaupun secara online kami beribadah, tapi kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh siapapun dan apapun Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, sembah Dia saat ini. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku
segenap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Tuhan mengenal setiap kita. Kau tahu rinduku, Tuhan. Yesus. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Dia yang terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik. Engkau yang terbaik, Tuhan. Engkau yang termanis dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui semua isi hati kami. Kami rindu lihat firman-Mu, Tuhan. Engkau merestorasi kami, membentuk kami, mengarahkan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat hamba-Mu, Tuhan, yang berbicara, menyampaikan firman-Mu, itu mengubahkan kami, menyembuhkan kami, bahkan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara. Sungguh indah karena kita memasuki minggu pertama bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Kalau kita masih sehat, kita terlindung aman, sungguh itu semua karena berkat Tuhan.
Di tengah semua pergumulan saudara, saya percaya Tuhan tetap baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita mengambil tema yang sama diambil dengan tema nasional GBI, yaitu tentang kesehatan mental. Dan ternyata ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat besar, baik di gereja kita maupun secara nasional, secara keseluruhan. Oleh karena itu di dalam tuntunan Tuhan, kita juga mengambil tema ini menjadi tema gereja kita. Nah, pagi ini saya akan sharing kepada saudara tentang sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali tidak kita sadari. Saya memberi topik khotbah pagi ini black hole atau lubang hitam. Apa itu lubang hitam, saudara? Ini adalah sebuah area atau wilayah di luar angkasa, di mana di situ terdapat gravitasi, gaya tarik yang sangat besar, sehingga semua benda, partikel, bahkan cahaya yang ada di dekatnya bisa terserap masuk ke habis, saudara. Dan tidak tahu kemana menghilangnya, tidak ada seorang pun yang tahu, itu sebuah misteri sampai hari ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, black hole ini sampai hari ini susah diselidiki, tidak ada satu alat pun yang mampu. Tapi ini sesuatu yang nyata, saudara. Saya dilihat di catatan saudara disebut hitam karena menyerap apapun yang ada di sekitarnya, partikel apapun, bahkan cahaya pun diserap olehnya. Apa tidak bahaya, saudara? Lubang ini bisa berukuran kecil maupun sesuatu yang sangat besar, bahkan konon bisa membunuh, mematikan sebuah galaksi, sebuah kumpulan bintang, benda-benda angkasa. Sungguh mengerikan, saudara. Dan ini sesuatu yang misteri, karena begitu jauhnya tempat ini hanya bisa dilihat dengan teleskop yang berlensa khusus. Perhatikan, lubang hitam ini tidak kelihatan secara kasat mata. Kalau kita lihat hanya begitu saja tidak kelihatan. Tapi ketika para astronom menggunakan alat khusus, itu teleskop dengan lensa yang khusus, maka mereka bisa melihat bahwa lubang hitam atau black hole ini sesuatu yang aktif, menyerap apapun. Dari mana asalnya lubang hitam, saudara? Ternyata lubang hitam ini berasal dari bintang yang kehilangan energi. Tadinya bintang itu memiliki energi yang seimbang antara energi radiasi yang dipancarkan, sinar yang dipancarkan, maupun gravitasi gaya tarik ke dalam. Tapi kemudian bintang ini kehilangan energi, yang terjadi gaya gravitasi ke dalam itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Dan apa yang terjadi, saudara? Bintang ini kemudian mengalami keruntuhan. Dua kemungkinannya. Jadi bintang neutron atau menjadi bintang-bintang kecil pecahan bintang atau menjadi sebuah lubang hitam yang tadi saya katakan. Oleh karena itu, saudara, ini sesuatu yang serius di luar angkasa. Dan melalui pelajaran astronomi atau berita-berita tentang astronomi, kita bisa tahu bahwa yang tertulis di kitab Wahyu benar-benar akan terjadi. Kenapa, saudara? Satu kali langit dan bumi akan lenyap seperti sebuah gulungan kertas lenyap, saudara. Kira-kira secara ilmiah bisa dijelaskan ketika langit dan bumi ini tersedot, kemungkinan terserap ke sebuah black hole atau sesuatu, tapi yang jelas zaman akan berakhir dan berganti dengan langit dan bumi yang baru. Di tengah masa penantian kita menantikan kedatangan Tuhan, langit dan bumi yang baru. Mari kita membangun iman kita, juga jiwa kita, saudara. Banyak orang beriman tapi jiwanya tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Terlebih setelah pandemi lebih dari 2 tahun, saudara. Sungguh mengerikan, secara internasional lebih dari 2 tahun. Tapi di bangsa kita mungkin baru mau memasuki tahun kedua, ya, mendekati akhir tahun kedua. Dan sungguh, saudara, banyak orang yang jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, hatinya terganggu. Oleh karena itu, dari titik tema tadi tentang lubang hitam, saya akan mengambil sebuah judul, lubang hitam di hati kita. Lubang hitam di hati kita. Saudara, tadi dikatakan lubang hitam itu terjadi karena bintang yang kehilangan energinya, energi untuk memancarkan, bintang yang mati, dan kemudian gaya gravitasi ke dalam lebih besar. Demikian pula ketika manusia mengalami kehilangan energi karena hati yang mati atau hati yang luka, hati yang rusak, jiwa yang rusak. Itu jadi seperti sebuah lubang hitam yang menyerap dan menghancurkan, melenyapkan apapun yang baik. Saudara,
dari ide tentang lubang hitam tadi, kita akan membahas tentang lubang di dalam hati kita. Alkitab berkata bahwa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita membaca ayat tema di Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, saudara. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, saudara bisa nanti membaca dari ayat yang ke-30, tapi kita langsung baca di ayat 31. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau saudara membaca yang saya kasih warna-warna dan huruf yang lebih tebal, maka semua tadi merupakan dosa. Karena tadi dia 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, mendukakan Roh Kudus itu dosa. Dan semua yang tercatat di situ itu dosa. Sekalipun ada alasannya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, semua ada alasannya. Tapi kalau Alkitab berkata dosa, mari kita tidak menjadikan alasan itu untuk pembenaran diri atau meringankan tanggung jawab yang harus kita kerjakan atas hidup kita. Saudara, apa itu tadi lubang hitam di hati kita di dalam Efesus pasal 4 tadi? Yang pertama yang paling disebut adalah kepahitan. Saudara, banyak orang pahit hidupnya hari ini. Kepahitan, kecewa, marah, benci. Apa itu kepahitan, saudara? Kepahitan bicara tentang kebencian yang pahit, penuh dendam, keadaan permusuhan yang tetap tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Itu orang kepahitan. Kalau orang sudah kepahitan, dia akan sulit mengampuni, sulit memaafkan, apalagi melupakan. Saudara, mengampuni akan bisa membuat kita melupakan. Waktu kita mengampuni, kita tidak kehilangan daya ingat kita. Yang hilang dari hidup kita nantinya adalah rasa sakit, kenangan pahit, semua yang meluk itu sudah tidak berpengaruh atas hidup kita. Kalau saudara membaca kepahitan, pasti selalu ada alasannya, itu gara-gara si A, itu pendetaku, itu bapakku, mamaku, semuanya. Jarang orang kepahitan kepada tukang becak, jarang orang kepahitan kepada tukang cuci di rumah, pembantu di rumah, jarang saudara. Paling kita kesel aja, ini gimana sih diomongi susah. Tapi saya mau katakan, kepahitan itu selalu disebabkan oleh hal-hal yang memang sangat beralasan. Orang yang harusnya kita hormati, kita hargai, kemudian dia melukai kita, merugikan kita demikian sangat. Orang yang kita kasih kemudian berkhianat sedemikian rupa. Orang yang kita layani kemudian meninggalkan kita begitu saja. Bisa kepahitan, saudara. Tapi apapun penyebabnya, saya mau katakan, saudara, ternyata penyebab kepahitan yang utama itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati, dari diri kita sendiri. Mari kita membaca di Ibrani pasal 12 ayat 15. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan dikatakan, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu ayat 14 ya. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kepahitan terjadi karena orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jauh dari Tuhan. Jangan salahkan situasimu, karena kalau penyebab utama dari kepahitan hidup adalah engkau yang menjauhkan diri. Saudara, mengikut Tuhan itu butuh perjuangan. Kalau kita tidak mendekatkan diri, maka dengan otomatis kita akan menjauh darinya. Kita harus dengan sengaja mencari Tuhan, mendekatkan diri. Saudara, kalau pagi ini, ayat ini menyentak hidup, mari segera bertobat, saudara. Makanya kepahitan itu disebut dosa, mendukakan Roh Kudus, karena penyebab utamanya itu diri sendiri. Ayat sebelumnya tadi yang saya bacakan dari ayat 15, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Kenapa ada orang pahit? Karena dia tidak berusaha hidup damai. Siapapun termasuk pengkhotbahnya kalau tidak berusaha hidup damai, bisa terkena kepahitan. Dan kejar kekudusan, ternyata kepahitan itu berhubungan langsung dengan kekudusan. Lah kalau sudah urusannya seperti ini, bukan orang lain lagi penyebabnya.
Dalam pelayanan saya sering berjumpa dengan orang-orang yang kecewa, terluka parah. Bahkan ada yang mengalami sesuatu yang jarang dialami oleh orang lain. Mengalami abuse dari orang-orang terdekat, dari orang-orang dia hormati. Mengalami pelecehan yang mengerikan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tetap berkata, kepahitan adalah dosa. Berawal dari tidak mengejar kekudusan, menjauh dari kasih karunia Allah. Baik mungkin ada anak-anak yang saudara mengalami sesuatu yang mengerikan dari masa kecil. Tuhan bisa menolong saudara pagi ini. Tuhan bisa menolong saudara. Tapi yang jelas kepahitan itu dosa, mari segera bertobat, tinggalkan. Saudara tadi dikatakan orang yang kepahitan penyebab utama jauh dari kasih karunia Allah. Dan kalau berkata, Pak, saya dari bayi, Pak, dari anak kecil, ngalami kepahitan yang dalam, kenangan buruk, kenangan menyakitkan, dan itu menjadi trauma buat hidup saya, sehingga saya menolak diri saya. Ada yang menolak gendernya yang diciptakan Tuhan karena pahit, kecewa sama mamanya, kecewa sama papanya, kecewa sama kokonya, kakaknya, omnya, pendetanya. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah, pagi ini ada kesembuhan akan Tuhan berikan atas hidupmu. Dan kau akan diubah menjadi baru di dalam Tuhan. Diberi kekuatan baru, dimahkotai dengan rahmat dan kasih setia. Tadi setelah kepahitan disebutkan ada kegeraman, kemarahan. Saya akan membahas di bagian kemarahan, saudara. Marah seperti apa yang dilarang oleh Alkitab? Ada anak kecil bisa ngomong kepada orang tuanya, Mama, tidak boleh marah. Marah-marah itu dosa. Kata guru sekolah minggu saya. Oh, bukan seperti itu. Bukan anak marah ke orang tua atau orang tua marah ke anak yang seperti itu. Tapi kemarahan sebuah angkara murka di dalam hati. Mari kita lihat di Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, marah yang mengarah kepada kebencian, kemarahan yang mengarah kepada niat untuk mencelakakan, kemarahan yang sia-sia. Bahkan di dalam salah satu terjemahan saya membaca itu adalah kemarahan yang sia-sia, kemarahan yang tidak beralasan, kemarahan yang tanpa perlimbangan yang layak, dan bersifat menetap. Marah bukan dosa, karena kita berkata kalau engkau menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam, belum pada marahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya marah boleh, harus ada alasannya, terukur, terbatas, tidak sembarang berkata. Kalau saudara mau marahi anak saudara hanya gara-gara dia tidak mau belajar, jangan begini, ayo belajar, dasar kamu malas, kamu anak bak gitu, wah anakku gitu. Tit gitu, kalau tidak bisa disensor. Kalau saya dulu, males kayak bak, kalau anaknya bak, mama apa dong? Anak sekarang pintar-pintar saudara. Tapi yang saya katakan, marahlah dengan porsinya. Artinya marah yang terukur, marah yang ada alasannya, dan tidak mudah marah. Ini susah saudara. Supaya kita tidak dikuasai kemarahan. Ternyata kemarahan dan kegeraman yang dimaksud adalah yang mengarah kepada kebencian. Tadi kepahitan juga mengarah kepada kebencian yang tidak ada rekonsiliasi di dalam hati, yang tidak mau berrekonsiliasi. Mari kita lanjut. Selanjutnya disebut tadi pertikaian. Pertikaian. Cekcok, ribut. Ya, pertikaian ini percekcokan, keributan. Orang suka cari gara-gara, suka bikin masalah. Kalau ada dia kacau semuanya, mau di rumah, mau di sekolah, mau di kantor, mau di tempat permainan, mau di jalan raya, suka ada yang bikin ribut, saudara. Ada kadang-kadang ketemu orang yang suka cari gara-gara, saudara. Parkir sengaja di depan rumah, sudah dikasih tahu, nyalakan mobil bisa setengah jam di depan rumahnya orang, lah asapnya kan masuk ke rumahnya orang, saudara. Itu orang yang suka bertikai. Saya percaya jemaat Arauna tidak ada yang demikian. Karena kita adalah orang-orang yang hatinya telah diperbaharui. Amin saudara. Kita tidak suka cari gara-gara. Ada fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah bicara tentang celaan.
Yaitu ucapan yang mencemarkan nama baik orang. Jangankan orang besar, anak umur 5 tahun, 6 tahun aja sudah bisa cerita mengarang, saudara. Mengarang bebas, cerita tentang kejelekan si A, padahal si A tidak jelek. Apalagi kita yang udah tambah besar, kita tambah pintar untuk berbuat yang salah. Apalagi tentang fitnah tadi, tentang hujatan, itu ucapan yang tidak salah, yang merusak keagungan Tuhan. Seberapa banyak kita menyumpahi orang, mengutuki, kita sumpah serapah, kita sembarangan bicara. Bahkan yang lebih parah lagi, kita menghujat gerejanya, menghujat pendeta hamba Tuhan. Kita menghujat pelayanannya orang, kita menghujat rumah Tuhan, itu lebih mengerikan lagi. Mari kita tidak kerjakan ini. Ya. Apalagi segala kejahatan. Karena tadi bicara tentang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu bicara tentang hati yang penuh kebencian, hati yang jahat, maka segala kejahatan ini juga bicara tentang niat jahat. Hasrat kuat untuk melukai dan mencelakakan orang lain, itu segala kejahatan yang dimaksud. Saudara, semua yang saya sebutkan tadi bisa menjadi lubang hitam yang bisa menyerap dan menghancurkan iman, pengharapan, kasih, kesetiaan kita kepada Tuhan, mencemarkan hati kita dan merusak jiwa kita, merusak mental kita. Jangan sampai depresi, stres, kegilaan orang-orang terjadi karena mereka melakukan hal-hal tadi, berawal dari hati yang pahit, penuh kemarahan, kegeraman, penuh kebencian, cekcok, suka ribut, suka memfitnah, dan terjadilah kemudian jiwanya kosong, rusak, tambah aneh. Saya ketemu orang-orang yang terganggu jiwanya berasal dari mereka tidak disiplin dengan perasaannya, tidak disiplin dengan hatinya. Saudara, nanti kita akan belajar tentang hati itu perlu kita waspadai. Ada lubang hitam lain, selain tadi daftar tadi yang dia Efesus. Lubang hitam lain ini adalah bicara tentang mood, perasaan, feeling, pikiran kita, saudara. Mari kita bacanya di Yeremia pasal 17, saudara, ayat yang ke-9, ayat ini menyembuhkan saya beberapa 15, hampir 20 tahun lalu. Saya dulu orang yang sangat moody, udah jadi pendeta, kalau sudah moodnya gak enak khotbah, begitu turun dari mimbar, itu dengan penuh perasaan, kenapa ya tadi saya khotbah, aduh saya kayaknya gak diurapi deh hari ini, ada yang salah, selalu merasa tidak pede, moodnya bisa tiba-tiba drop. Dan sampai kemudian ayat ini menyentakkan hati saya. Di Yeremia 17 tadi ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ternyata saudara, hati kita itu licik. Saya pikir, oh mungkin niat jahat ke orang lain. Tidak. Ternyata hati kita juga licik karena dia menipu diri kita sendiri, saudara. Seberapa banyak orang yang tiba-tiba tidak ada masalah, tidak ada problem, bangun pagi-pagi udah blank, rasanya kosong, hampa, kering. Tidak ada salah, tidak ada masalah, tiba-tiba bete, moodnya jelek, bad mood. Maunya marah, maunya sedih, merasa kesepian, sedih di tengah keramaian. Itu mood, itu perasaan. Saudara, hati manusia itu bicara tentang manusia batin kita. Tidak kelihatan terletak ada di hidup kita, di dalam hidup kita yang sangat dalam sampai kita nggak tahu posisinya di mana, mau di kepala kah, di kaki kah, atau di tangan, kita nggak tahu. Ketika kita bicara hati di sini, kita taruh di sini karena ada organ vital di dada kita yang bernama jantung, heart itu jantung, maka ada istilah heart attack. Jantung itu alat yang vital, demikian pula hati atau heart itu disebut seperti jantung yang punya sangat vital. Jadi letaknya di mana kita nggak tahu. Saudara mau tahu hatinya di mana? Ini jantung. Pikiran kita di mana? Perasaan kita hanya pegang otak waktu kita pusing. Tapi letak yang terdalam hati kita adalah di dalam batin kita yang terdalam. Itu sesuatu yang sangat nyata, tapi sangat pengaruhnya sangat besar. Hati bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak kita. Seberapa banyak orang dijebak oleh hatinya sendiri sehingga sebentar hidupnya kayak ada di sebuah jurang yang dalam, lembah yang kelam, padahal tidak ada masalah. Dan tiba-tiba merasa takut, gentar tanpa ada alasan, itu hati. Tiba-tiba gak enak, mau kerja malas, mager istilahnya sekarang. Itu hati kita, hati-hati ini lubang hitam lain yang bernama mood, feeling, perasaan, kehendak. Dan tadi dikatakan hati itu licik. Makanya saudara, kita tidak bisa mempercayai hati kita sepenuhnya.
Hati itu penipu ulung. Kita tidak boleh membiarkan hati kita mengalirkan hidup kita begitu saja. Makanya saya tulis, bertindaklah benar sekalipun hatimu tidak mendukung. Saudara, renungkan ini, bertindaklah benar sekalipun hatimu tidak mendukung. Tadi saya katakan, kadang-kadang kita merasa hatinya malas. Ya, moodnya enggak enak. Tapi bertindaklah benar, karena tadi di Yeremia 17 ayat 10-nya dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati kita tidak bisa dipercaya sepenuhnya, apalagi di sana tidak ada Kristus di hati. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mari kita lihat satu ayat, kita buktikan bahwa hati kita tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Hati kita sendiri, bukan hatinya orang lain. Ada yang berkata, Pak, dalam laut bisa diduga, dalam hati tidak bisa diduga. Bukan hanya hatinya orang, tapi hati diri sendiri. Amsal 28 ayat 26 dikatakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tahu bebal saudara? Kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia, bebal itu dungu. Dungu itu mbahnya goblok, bodoh. Itu sangat bodoh, dungu. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Saudara, kita tidak bisa membiarkan hati kita bergerak liar tanpa dikendalikan seturut Alkitab, seturut firman Tuhan. Bahaya saudara. Kenapa ada orang dengan gampang jatuh dalam dosa? Karena hatinya bergerak liar. Kenapa ada orang kemudian dengan gampang membenci orang lain hanya gara-gara orang lain itu kelihatan lebih keren? Karena dia membiarkan perasaannya bergerak liar tanpa dikendalikan. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh hatimu. Engkau yang harus menguasai hatimu, makanya Alkitab berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati itu perlu dijaga, dikawal baik-baik saudara. Kalau enggak, seperti kita punya peliharaan pada waktu kita melenceng. Misalnya kita punya hewan peliharaan, dia menyimpang sendiri, lari saudara, bisa hilang. Kita bisa senang, kita punya binatang, lucunya, dia jinaknya. Tapi satu kali, seberapa banyak di antara kita pernah kehilangan hewan gara-gara dia pergi sendiri, saudara, dan kemudian diambil oleh orang. Demikian pula hati kita, engkau perlu jaga, saudara. Engkau bisa menjaga hartamu, engkau bisa menjaga hewan peliharaanmu. Kadang engkau lupa menjaga hatimu, agar dia tidak menjadi liar. Bagaimana agar hati kita tidak menjadi lubang hitam, yang menyerap semua apapun yang baik, yang Tuhan beri. Bagaimana hati kita tidak terjerat kepada hal-hal yang buruk, sehingga tadi dikatakan seperti black hole, kemudian menenggelamkan kita, semua yang baik. Karakter, iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kesetiaan kita. Seberapa banyak orang di masa pandemi ini mulai berkurang kasih setianya kepada Tuhan, berkurang kasih setianya kepada gereja, berkurang kasih setianya kepada pasangan, berkurang kasih setianya kepada keluarganya, kepada temannya. Mereka punya alasan, saya kan depresi, saya stres, saya butuh hiburan, saya butuh kesenangan. Betul, kita butuh hiburan. Saya 2 tahun tidak terbang kemana-mana lebih. Bergumul, gak bisa. Hobi sound system besar, alatnya gak bisa dipakai. Sepertinya hiburnya kurang, tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita membiarkan ada lubang hitam karena energi hati kita hilang, saudara. Dan yang terjadi gravitasi ke dalam, itu gravitasi hati kita menarik semua seperti lubang hitam, menyerap semua, bahkan cahaya pun hilang, saudara. Ngeri banget. Oleh karena itu saudara, mari kita buka hati, agar hati tidak menjadi lubang hitam. Yang pertama, engkau perlu percaya kepada Yesus seturut Alkitab. Ada ayatnya di situ, saudara bisa baca. Alkitab, Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Bukan seperti kata orang, bukan seperti apa kata hatimu yang sering menipumu. Tapi percaya kepada Yesus, seturut apa yang Tuhan katakan tentang dirinya di dalam firman-Nya. Alkitab berkata seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidupmu, hatimu akan menjadi hidup. Hatimu akan dipenuhi energi ilahi, sehingga melalui hidupmu akan terpancar terang seperti bintang yang tidak mati, saudara. Tadi saya katakan, bintang yang mati tadi meledak namanya supernova.
Bisa jadi bintang neutron, bintang pecahan bintang kecil-kecil yang kemudian akhirnya juga mati, atau tercipta sebuah lubang hitam. Jangan sampai karena engkau tidak menjaga hatimu, dipenuhi energi ilahi, dipenuhi kuasa Tuhan, maka engkau kehilangan semua energi dan akibatnya hatimu mati jadi seperti sebuah lubang hitam yang menjerat hidupmu dan mencemarkan orang lain juga. Seberapa banyak orang tadinya baik-baik, karena berteman sama orang kepahitan, dia ikut kepahitan. Tadinya baik-baik, berteman sama orang yang suka fitnah, dia ikut fitnah. Ya, saudara, hati kita perlu penguasa agar dia tidak bergerak liar. Bagian poin pertama, saudara, mari kau percaya kepada Yesus seturut kitab suci. Bukan berdasar pengertianmu sendiri. Saya sampai hari ini masih membaca Alkitab berulang-ulang. Lagi ngulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Ngulang, saudara. Kadang baca 5 pasal sehari, kadang 10 pasal. Saya mau mengisi hatiku supaya hatiku tidak bergerak liar. Perlu penguasa di hatimu. Kalau engkau belum menerima Yesus, kalau engkau hanya sekedar jadi orang Kristen, engkau perlu membuka hati, berkata, Yesus masuk di hatiku, engkau menjadi Tuhan, penguasa hidupku, dan aku percaya engkau telah mati buat hidupku agar aku diselamatkan. Jadi jangan sekedar bangga engkau jadi Kristen. Engkau perlu lahir baru supaya Kristus bertahta di hatimu. Agar hatimu tidak bergerak liar dan menjadi lubang hitam. Yang kedua, engkau perlu bersikap aktif. Tadi di ayat 30, di Efesus 4:30, Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, dikarenakan semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, pertikaian, segala kejahatan, buang semua. Demikian pula segala harus dibuang. Dan dikatakan dengan ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini semua tindakan aktif, saudara baca ayat tema kembali tadi. Maka dikatakan semua itu harus dibuang. Semua racun hati tadi perlu kita buang agar hati kita tidak kehilangan energi. Dan paling sangat penting, dari semua racun itu bisa ditawarkan ketika engkau terbiasa penuh kasih mesra, bukan ketus-ketus, saudara. Ditanya apa? Kemudian lagi disalib, langsung teriak, marah, latih penuh kasih mesra. Terlebih kepada rekan dekatmu, teman dekatmu, pasanganmu, keluargamu, seorang dan lain. Dan yang dikatakan saling mengampuni. Sebagaimana Allah, Tuhan, mengampuni kita di dalam Kristus. Bagaimana cara Tuhan mengampuni saudara? Dia bukan cuma menghapus dosamu. Dia menebus hidupmu dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Itu kasih yang besar. Yang pertama tadi, kita perlu percaya kepada Yesus seturut kitab suci. Yang kedua, mari kita bersikap aktif. Kita penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kita perlu bersikap aktif. Saudara, kalau engkau tidak mengambil keputusan mengampuni, maka iblis akan terus menekan hidupmu lewat rasa sakit itu. Dan menjauhkan saudara dari kasih karunia Allah. Yang ketiga, menjaga hati. Kita sudah hafal sekali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Saudara, kita perlu menjaga hati sedemikian rupa, agar Yesus bertahta. Dan perhatikan ini, hati kita adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang kejam atas hidup kita. Kalau kita membiarkan hati kita memimpin tanpa kendali dari sang penguasa kehidupan, yaitu Kristus. Saudara, kalau engkau mengundang Yesus dalam hatimu, Alkitab berkata ketika engkau menerima Yesus, engkau dimeteraikan, engkau dipenuhi, dimasuki dengan Roh Kudus, dipenuhi. Dan ketika engkau membiarkan hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan menghasilkan buah-buah kehidupan, yaitu buah-buah roh. Itu yang membuat saudara hatimu jauh dari lubang hitam tadi yang menyerap semua. Kenapa ada orang hidupnya begitu gelap? Karena lubang hitam hatinya semakin membesar, terus membesar. Untuk menghentikannya, engkau perlu datang kepada Yesus, membuka hati kepadanya. Kemudian engkau bersikap aktif melepaskan pengampunan. Mulai latih hatimu penuh dengan kasih.
Dan kemudian jaga hati sehingga ketika rasa sakit itu datang kembali, engkau berkata, aku sudah mengampuni. Aku dikasihi Tuhan, aku mau mengasihi orang itu seperti Tuhan mengasihiku. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan roti dan minuman yang dipakai alat pengganti untuk perjamuan kudus. Mari silakan dibagikan, saudara. Ini bukan sekedar peringatan, tapi Alkitab berkata ini juga menjadi persekutuan. Dan Yesus berkata, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, di minggu pertama ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Mari Tuhan menolong kami supaya dengan iman dan dengan hati yang bersih, hati yang mengampuni, kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang menyakiti kami, Tuhan. Kami juga minta ampun untuk dosa-dosa kami. Berkati perjamuan pada pagi ini, dalam nama Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara dan angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah bahwa tubuh Yesus telah diserahkan bagimu? Dan roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan angkat cawan di tangan kanan. Dan mari kita angkat lebih tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringat anak-anakku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, perjamuan kudus bukan sekedar peringatan, tapi juga persekutuan sekaligus juga pemberitaan karya Kristus yang terbesar itu. Percayakah saudara bahwa cawan, minuman yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, kalau kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu melalui perjamuan kudus yang kami lakukan, maka Engkau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Terima kasih buat kehidupan yang nyata yang Kau berikan, sehingga kami menerima kekekalan itu sejak di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat karya-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini saya mau berdoa buat saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan masih menyembuhkan, Tuhan masih membukakan jalan, Tuhan masih membuat keajaiban. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu di tempat dan saya mau berdoa. Tuhan, Kau melihat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, entah itu untuk kesembuhan ilahi, untuk jalan keluar di dalam pernikahan maupun di dalam pekerjaan, di dalam bisnis mereka. Apapun persoalan yang lain kami bawa kepada Tuhan.
Di dalam nama Yesus kiranya turun pertolongan ilahi. Tuhan yang ajaib itu yang menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, menyegarkan kembali. Mengangkat kami kembali Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua beban-beban palsu yang ditaruh oleh iblis melalui perasaan-perasaan hati yang menipu, kami hancurkan pagi ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar anugerah Tuhan terus tercurah. Kalau begitu banyak dosa dan kejahatan di bangsa ini, kami terus memohonkan pengampunan Tuhan. Supaya anugerah-Mu yang dinyatakan, berkat-Mu yang dicurahkan atas bangsa ini. Tolong pemimpin negeri kami supaya beliau diberi kekuatan, hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan benar. Seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya. Tuhan lindungi kami dari semua bencana alam, baik badai maupun longsor, banjir. Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan, agar kami terlindung aman di situasi yang buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua berkat Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari Tuhan curahkan berkat-Mu. Mari akan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, sehingga engkau diberkatinya dengan ajaib. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan tercurah atas hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah atas hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.